Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana mengoperasikan cloud server kita sendiri yang sudah kita buat dengan menggunakan OnCloud. Oke, langsung saja di sini tampilan awal ini adalah tampilan defaultnya dari OnCloud yang sudah kita install. Jika teman-teman mau mengganti backgroundnya atau logonya juga bisa, atau tulisan di sini juga bisa, silahkan dikreasikan sendiri. Kemudian untuk pengelolaan OnCloud sendiri di sini ada user admin nanti yang digunakan sebagai administrator. Kemudian yang berikutnya ada user-user yang lain yang kita buat, yang kita kelola aksesnya, baik itu datanya maupun user dan passwordnya. Baik, langsung saja kita akan login di sini dengan menggunakan admin, kemudian password sudah silakan dimasukkan. Oke, ini adalah tampilan defaultnya yang belum kita apa-apakan. Jadi secara default di situ ada folder atau ada directory dokumen, kemudian ada foto, kemudian ada OnCloud manual. Silahkan teman-teman kalau misalkan mau membaca OnCloud manual, kita bisa klik di sini untuk membacanya terlebih dahulu. Ini dia. Banyak sekali yang bisa kita explore untuk server OnCloud ini, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sedikit saja tentang beberapa hal penting di sini ya. Yang pertama, di sini admin memiliki akses terhadap pengelolaan user ya. Jadi di user di sini nanti bisa membuat grup user. Katakanlah misalkan kita mau membuat grup untuk akses karyawan misalkan. Kemudian kita akan membuat satu user karyawan, katakanlah misalkan Taufik, passwordnya saya kasih Taufik juga. Ini adalah masuk di grup atau kelompok karyawan, kemudian saya create. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil membuat akses user Taufik dengan grupnya karyawan. Kemudian untuk kuotanya di sini kita juga bisa memberikan kuota untuk kapasitas data yang akan dia gunakan nanti, apakah 1 GB, 5 GB, 10 atau yang lainnya. Katakanlah saya mau kasih 1 GB begitu ya. Oke. Nah, kemudian bisa membuat grup-grup yang lain ya, atau bisa juga membuat username yang lain. Nah, di sini ada daftarnya sudah. Ada admin, kemudian ada karyawan. Untuk everyone-nya baru ada 2 user di situ karena hanya ada admin dan karyawan yang isinya masing-masing 1. Jadi everyone-nya berisi 2. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan karyawan kantornya di situ banyak atau yang mau dikasih akses di sini banyak, silakan di-create-kan satu per satu. Atau kalau misalkan memang hanya untuk umum, nanti bisa juga satu user di-sharingkan ke beberapa teman-teman yang mau diberikan akses untuk mengakses data kita. Oke, itu yang pertama tentang user. Kemudian bagaimana untuk penggunaannya? Untuk penggunaannya kita masuk untuk user, coba kita logout dulu. Kemudian saya masuk ke halaman user Taufik, passwordnya Taufik. Oke, ini lagi-lagi ada keluar tampilan ini. Kalau misalkan kita mau menggunakan HP di smartphone Android, kita bisa download aplikasi untuk OnCloud-nya di sini, atau App Store atau di desktop apps. Oke, kita tutup saja. Nah, ini adalah tampilan atau halaman di user saya Taufik. Jika kita mau membuat directory, kita tinggal tambahkan di sini, di atas ada plus di situ. Kita tinggal klik, kemudian kita buat folder directory, katakanlah misalkan videoku gitu ya. Maka otomatis dia akan videoku, enter, maka dia otomatis akan tercreate sendiri videoku. Nah, jika kita mau mengupload
data di videoku, kita tinggal klik saja videoku, kemudian kita masukkan, atau plus di sini ada upload. Kalau mau buat folder lagi di sini juga bisa, klikkan folder. Katakanlah kita mau ngupload sesuatu, misalkan saya mau upload sesuatu video. Yang kecil saja saya cari. Oke, ini yang kecil, open. Maka dia otomatis akan mengupload. Oke, selesai. Ini adalah direktori videoku yang isinya adalah video, ya. Kita juga bisa play langsung di situ. Nih, oke. Oke, kemudian jika video ini kita mau share, di sini sudah ada beberapa tombol ya, ada tombol share, ya. Kita mau share ke teman-teman yang ada di user di OnCloud ini juga bisa share di situ, misalkan admin, misalkan. Maka kita akan di-share video saya ini ke admin juga, sehingga nanti di admin juga kelihatan di situ. Kemudian di sini juga ada pengaturnya untuk apakah hanya view saja atau hanya sekedar edit saja. Kemudian di sini misalkan kita mau share ke publik, maka di sini juga ada linknya ya. Kita linknya tinggal kopikan saja di sini. Ya. Password untuk publik apa? Kalau misalkan mau dikasih password, kalau tidak ya nggak usah dikasih password. Nah, ini cara menggunakan di sisi usernya. Jadi sama seperti Google Drive. Cuma enaknya kalau ini kan datanya ada di server kita sendiri, jadi lebih private, tidak ada di server orang lain. Dan kita bisa menentukan kapasitas atau besaran dari harddisk yang kita akan berikan atau gunakan. Cuma memang kalau ini kita harus mengelola sendiri, artinya keberlangsungan server, kemudian koneksi, dan lain-lain itu harus kita kelola sendiri, berbeda dengan ketika kita menggunakan vendor yang lain seperti di Google Drive atau di Google di Dropbox begitu ya. Nah, jadi ada kira-kira itu saja, sangat gampang sekali. Nanti teman-teman kalau mau coba silahkan. Di sini juga ada beberapa setting dasar yang bisa kita gunakan, seperti untuk profile picture, kemudian ada full name-nya mau diganti, email, kemudian mengubah passwordnya dan lain-lain. Di sini juga bisa digunakan. Ya, kemudian bisa melihat juga kapasitas storage-nya. Kalau misalkan kita mau menambahkan external storage juga bisa. Nah, saya kira untuk halaman login user seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman admin ya. Apa saja yang ada di admin sana. Oke, jadi file video tadi yang dari user Taufik tadi kan di-share ke admin. Jadi saya juga bisa melihat file-file yang miliknya Taufik. Ya, jadi admin itu juga bisa melihat karena sudah di-share ke saya tadi ya. Nah, tuh, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini lagi ya, seperti itu. Sangat simpel sekali, sangat mudah sekali untuk digunakan, dan ini saya kira cocok kalau misalkan kita mau gunakan untuk internal kantor kita, atau misalkan kita punya cloud, kita bisa menaruh file-file kantor pekerjaan di situ tanpa harus mengcopy paste dari komputer satu ke komputer lain, karena sangat rentan berisiko penyebaran virus dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kemudian jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.